Wahai Ustadz Wahabi, meskipun Anda sangat emosi kepada kami Sani Uye, tetapi jangan sampai Anda itu berani mengarang ayat suci Al-Quran sendiri. Astagfirullahaladzim, kasihan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa Ustadz Wahabi ini mengarang ayat suci Al-Quran sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat dimanapun kalian berada, semoga kita senantiasa di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada seorang Ustadz Wahabi yang lagi marah-marah. Dia itu tidak terima kalau para pendai Salafi Wahabi disebut sebagai Ustadz. Padahal Ustadz itu sangat cocok diberikan kepada Salafi Wahabi. S. Sering. U. Ucapkan. T. Tidak. A. Ada. D. Dalilnya. Sering ucapkan, tidak ada dalilnya. Dan begitulah apa yang sering kita jumpai dalam beberapa video-video Ustadz Wahabi. Mereka itu sering berkata tidak ada dalilnya, padahal ada dalilnya. Dan si Ustadz ini tidak terima, marah-marah. Tetapi kok kayaknya setelah diajak diskusi, atau kami sarankan kalau tidak terima dengan bantahan kami, monggo ngajak diskusi, tentukan tempat dan waktunya. Ternyata tidak ada tanggapan. Tapi lucunya Ustadz ini membantah kami cara membaca kitab. Ya Allah, dia mempersoalkan kata bin. Kami itu sering ketika membaca kitab lafadz ibnun kami baca bin, kan gitu ya. Itu dipersoalkan. Nun itu katanya ibnun atau apalah, ibnu, ibna, ibni. Lalu kami sering kalau ada ba dan nun bin, itu katanya salah. Ya begitulah teman-teman, kalau orang itu ngandalkan harokat ya. Jadi kan ada kadang itu kitab ada harokatnya. Kalau nggak sama dengan harokat nanti disalahkan. Ya itu cara dia ngoreksi kami ya. Padahal ba nun ya silahkan kamu baca bin, boleh dibaca bin, boleh Pak Ustadz. Bukan nggak boleh. Karena lafadz ibnun atau bin kayak, atau contohnya Muhammad ibni, boleh Muhammad bin, ya boleh-boleh saja lah Pak Ustadz. Buka lagi kamusnya ya. Bin atau ibnu ke, atau Muhammad bin atau Muhammad ibnu, silakan. Kok itu dipersoalkan, piye sih? Kalau memang mau mengadakan lomba baca kitab ya silakan Pak Ustadz. Kemudian dia juga mempersoalkan kami ketika ngomong dalam hadis. Dia koreksi juga ya. Seharusnya pakai sa kan ya, hadis ya. Jadi sesuai makharijul hurufnya lah, makharijul huruf gitu ya. Jadi dia persoalkan ketika kami ngomong dalam hadis tapi kami ucapkan dalam hadis, itu dipersoalkan juga. Ya sudah, kalau memang itu bermasalah kok dibaca hadis, padahal yang benar hadis. Ya, ini Ustadz paling fasih berarti ya. Jadi apa-apa harus sesuai makharijul huruf harus sesuai. Mungkin ini ahli tajwid kayak apalah. Ya Allah, Pak Ustadz. Saya pikir Anda itu mau menanggapi dan menyanggupi ajakan diskusi. Ternyata recehan bener ya. Lafadz bin dipersoalkan, ucapan hadis dipersoalkan, karena yang benar katanya hadis, pakai sa, hadis. Ya Allah, ini rasanya jago makharijul huruf, jago tajwid mungkin ya. Ayo kita tonton, yuk kita simak video dia. Kita simak ya. Apakah benar orang ini pandai membaca Al-Quran, atau justru merubah kalimat yang ada di dalam ayat suci Al-Quran? Ayo kita dengarkan ya ngajinya.
Semoga benar semua sesuai dengan tuntunan tajwid dan makharijul huruf. Fasda bima tumar wa'arid anil jahilin. Fasda bima tumar wa'arid anil jahilin. Fasda bima tumar wa'arid anil jahilin. Waduh, kok begitu Pak Sutat? Mana ada surat atau ayat di Al-Quran yang berbunyi fasda' bima tu'mar wa a'rid anil jahilin? Gak ada Pak Sutat ayat seperti itu. Gak ada Pak Sutat. Kecuali Anda mengarang ayat atau surat yang lain. Ngarang sendiri Pak Sutat. Gak ada Pak Sutat ayat yang berbunyi fasda' bima tu'mar wa a'rid anil jahilin. Gak ada. Justru yang ada itu Pak Sutat adalah fasda' bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Anil musyrikin, bukan anil jahilin. Ayolah Pak Sutat, kalau nggak hafal jangan sembarangan. Jangan sembarangan Pak Sutat. Anda katanya ngaji Al-Quran, kok ngarang sendiri? Piye sih Pak Sutat? Ya Allah. Terus lafad bima tu'maru Anda baca bima tu'mar, disukun roknya. Ya Allah, padahal itu rofa. Bima tu'maru bukan bima tu'mar. Anda kalau ada lafaz ba nun dibaca bin, Anda persoalkan. Ternyata ro berhalakat dhamma Anda baca sukun. Piye sih? Ayo kita lanjut lagi bacaan Al-Qur'annya. Yasudduna an sabilillah. Mereka ingin menghalangi manusia dari dakwah salafi. Hati-hati. Yasudduna an sabilillah. Mereka ingin menghalangi manusia dari dakwah salafi. Hati-hati. Yasudduna an sabilillah. Mereka ingin menghalangi manusia dari dakwah salafi. Hati-hati. Wahai Pak Sutat, apa begitu cara bacanya ya? Yasudduna an sabilillah. Yasudduna an sabilillah. Kok kayak ada yang kurang Pak Sutat ya? Ya Allah, yang benar itu bukannya begini Pak Sutat. Yasudduna an sabilillah. Bukankah begitu Pak Sutat? Oh iya, terjemahan yang Anda baca yaitu mereka menghalangi manusia dari dakwah salafi. Ini terjemahan dari mana ya? Mereka menghalangi manusia dari dakwah salafi. Wow, luar biasa ya. Salafi ada di Al-Quran, Wahabi ada di Al-Quran. Hebat ini Pak Sutat. Jangan main-main Pak Sutat. Hati-hati Pak Sutat, ini Al-Quran. Jangan dipahami sakarepe dewe Pak Sutat. Oh ya, kita lanjut aja ya, kita lanjut. Bagaimana cara bacaan si paling fasih ini sesuai dengan makharijul huruf. Ahasiban nasu ayutraku ayyakula amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nasu ayutraku ayyakula amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nasu ayutraku ayyakula amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nasu ayutraku ayyakula amanna wa hum la yuftanun. Wow, kacau. Piye si Pak Sutat ini? Kok Al-Quran dirubah-rubah? Ini yang paling benar, yang paling fasih makharijul hurufnya. Sehingga orang kalau ngomong hadis dibaca hadis, dipersoalkan. Ternyata orang ini ngaji Quran begitu ya. Ya Allah, lafat ayyakulu malah dibaca ayyakula. Ya Allah, itu pun tidak ada idgham bi gunnahnya ya. Ayyakulu, kok dibaca ayyakula? Idgham bi gunnahnya sudah enggak ada. Lam harokat dhammah malah dibaca fathah. Ini ya Sutat yang paling fasih. Bahkan orang ngomong hadis dipersoalkan karena baginya yang benar hadis. Padahal dirinya sendiri kacau. Al-Quran dirubah-rubah. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Ya, terima kasih Pak Sutat. Karena Anda paling fasih sesuai dengan makharijul huruf.
Jangan panas, jangan panas. Sebenarnya bukan ini yang kami mau dari Pak Sutat. Kami hanya mau Anda itu punya nggak keberanian untuk berdiskusi. Gitu aja Pak Sutat ya. Ayo dong, gentleman dong jadi orang. Katanya penegak kebenaran. Kok diajak diskusi ngeles? Ya Allah Pak Sutat, Pak Sutat. Ayo dong, tunjukkan bahwa Anda seorang pria. Tunjukkan bahwa Anda bukan wanita. Tunjukkan kalau Anda seorang pria. Buktikan pada kami bahwa Anda bukan wanita. Pria itu pasti berani berdiskusi. Pasti Pak Sutat. Karena diskusi itu kan mencari kebenaran Pak Sutat. Masa pembela kebenaran tidak mau untuk menegakkan kebenaran? Piye sih Pak Sutat? Ya Allah, Pak Sutat, Pak Sutat. Semoga Allah memberikan Anda hidayah, Pak Sutat. Amin, ya Rabbal Alamin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Sutat dan kepada semua junjungan Pak Sutat. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.